Saudari-saudaraku terkasih, setiap orang percaya diminta untuk siaga secara rohani setiap saat dan menantikan kedatangan Tuhan yang dapat terjadi kapan saja. Orang percaya harus sedemikian terikat dengan Tuhannya sebagai harta yang terbesar, harta yang paling berharga, harta yang paling indah, sehingga pengharapan dan kerinduan mereka hanyalah pada kedatangan Tuhan. Suatu berkat khusus, yaitu kehadiran dan perhatian Kristus, disediakan bagi mereka yang dengan kesiagaan dan kesetiaan sepenuhnya menanti-nantikan dan berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan kembali selama masa antara kenaikannya ke surga dan kedatangannya yang kedua kali. Jika kita terus melakukan bagian kita seperti yang Dia nyatakan kepada kita melalui Roh Kudus-Nya, kita pasti akan menerima upah yang menggembirakan dan usaha kita akan menghasilkan buah yang kekal bagi kerajaan-Nya. Yesus menggunakan istilah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Pada umumnya, sebagaimana kita ketahui, orang-orang di Timur Tengah berpakaian seperti jubah. Jadi longgar, ya, menjuntai dan segala macamnya. Pelayan yang pinggangnya berikat adalah pelayan yang pakaiannya sudah disiapkan untuk bekerja. Jadi tidak dibiarkan menjuntai, sehingga kalau tuannya tiba-tiba datang itu mungkin dia bisa tergesa-gesa, bisa saja terserimpet lalu jatuh. Jadi berikatkan itu artinya jubahnya sudah siap untuk bekerja, pakaiannya siap untuk melayani. Lalu pelita yang tetap menyala menggambarkan pelayan yang siap sedia menyambut tuannya di malam hari, supaya ketika tuannya datang dia bisa segera membawa pelita itu menerangi seluruh ruangan dan dapat menyambut tamunya di malam hari. Hal ini mengingatkan kita kepada gadis-gadis yang bijaksana ketika menantikan pengantin datang, yang membawa pelita tetapi juga sekaligus dengan membawa minyaknya. Hal ini menggambarkan bagaimana kita harus menjalani hidup kita dalam menantikan kedatangan Tuhan. Jika kita menyia-nyiakan karunia Tuhan dengan menyia-nyiakan hidup kita, mementingkan diri sendiri, pemuasan diri dan tindakan berdosa lainnya, kita akan kehilangan karunia dan tidak pernah menikmati pemenuhannya. Tetapi jika kita menghabiskan hidup kita dengan cara yang layak bagi Tuhan yang memberikannya kepada kita, dengan murah hati mencintai Tuhan dan sesama, mengembangkan potensi kita dan menempatkannya untuk melayani semua yang benar, baik dan indah, maka kita akan diberkati ketika Ia kembali. Maka dikatakan, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika Ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan Ia akan datang melayani mereka. Konon ada satu kisah, suatu hari Santo Fransiskus Assisi itu sedang merapikan taman, memangkas tanaman-tanaman yang sudah tinggi. Lalu seseorang bertanya kepadanya, apa yang akan dilakukannya ketika sore nanti Tuhan akan memanggilnya? Ia akan meninggal nanti sore. Ia menjawab, saya akan terus memangkas, saya akan tetap bekerja. Saudari-saudaraku terkasih, jawaban itu terasa begitu sederhana dan tetapi justru jawaban yang sederhana itulah muncul pelajaran yang sangat berharga tentang kesetiaan. Bagi Fransiskus, rutinitas sehari-hari adalah juga tugas ilahi, tugas yang sakral. Perhatiannya tidak ditujukan terutama pada apa yang dikerjakannya. Hal yang tampak remeh seperti mengurus tanaman pun bernilai, sehingga ia akan tetap setia melakukannya sampai mati. Mengapa? Karena ia mempertimbangkan untuk siapa dia melakukannya.
dia memandang dirinya sebagai hamba Tuhan, maka ia melakukan segala sesuatunya hanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apa dampaknya bila kita juga bersikap demikian? Pekerjaan sehari-hari, mungkin sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang suami, sebagai pekarya, guru, buruh, atau mungkin kita bekerja melayani pelanggan, sebagai siapapun kita, semuanya menjadi aktivitas yang signifikan dan patut dilakukan dengan setia. Dan jika kita melakukannya bagi Tuhan, tentu kita tidak akan melakukannya dengan asal-asalan. Asal jadi, asal bisa, asal jalan. Kesetiaan terhadap tugas sehari-hari sepatutnya juga menjadi ungkapan kesetiaan kita kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua.